Hari Senin tanggal 5 bulan Juni, utang riba saya sebesar 71 juta lunas, Mbak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya, ada di Play Store. Kalian cari aja buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Yang punya testimoni sholawat atau pengalaman dari bersolawat, kalian bisa kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla cantik banget, jadi modelnya kayak cincin dan ada Swarovski-nya ya. Kalian bisa klik aja linknya di deskripsi box. Ya, oke teman-teman, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak RS. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalkan, aku Mbak RS dari Jakarta yang sering kirim testimoni. Semoga Mbak Mel nggak bosan bacainnya ya. Hari ini saya mau testimoni lagi Mbak Mel. The power of sholawat munjiat lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Saya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin tanggal 5 bulan Juni, utang riba saya sebesar 71 juta lunas, Mbak. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya bisa terlepas dari riba yang hampir 6 tahun terus menerus nyambung dikarenakan suami masih tetap dengan keyakinannya selama masih dipercaya bang, kenapa nggak diambil, itu kata suamiku dulu. Ya Allah, itu prinsip suaminya ya. Alhamdulillah Mbak Mel, keajaiban yang pertama, suami sekarang ngerti riba, makanya dia mau nurutin saya untuk menutup riba, padahal saya nggak pernah ngomong tentang riba sama dia. Tuh, Masya Allah ya, kalau kita punya sesuatu yang bertentangan sama suami, contoh di riba ya, riba kita bertentangan masalah riba sama suami, udahlah kita nggak usah cari ribut gitu ya, nasihatin suami, apalagi kalau suaminya yang dikit-dikit marah ya, emosian, kita nasihatin suami, bahkan kita marah-marahin suami, udah nggak usah cari ribut, doa aja. Doa itu senjata kita umat Islam ya, doa aja nih. Nggak pernah ngomong riba mbak RS, tapi suaminya akhirnya tahu dan paham tentang riba. Dari mana ya? Dari Allah. Allah yang menunjukkan jalan. Ya, lanjut. Keajaiban kedua, saya bisa menjual mobil dalam waktu 5 hari untuk menutupi ke bank itu Mbak Mel, walaupun angkanya masih kurang. Keajaiban ketiga, pas hari H mau pelunasan, saya udah ngitung penalti banknya Mbak Mel. Saya hanya menghitung sisa hutangnya sebanyak 65 juta dan sudah dipersiapkan, dan ternyata 2 jam sebelum pelunasan dikabarin total pelunasan dengan penaltinya sebesar 71 juta. Jadi kurang 6 juta. Coba kalau dalam keadaan gak sholawat, agak apa nggak panik dalam waktu 2 jam harus nyari 6 juta? Dari mana? Anehnya karena udah salawatan hati tenang aja gitu. Yakin aja pasti ditolong Allah. Lalu saya WA temen, saya ceritakan sejujurnya. Alhamdulillah langsung ditransfer Mbak Mel. Masya Allah 5 bulan sudah konsisten sholawat. Keajaibannya sungguh luar biasa. Terima kasih, selalu jadi motivasi. Semoga Mbak Mel sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oh iya, pas sebelum lunas saya selalu membayangkan testimoni ini ke Mbak Mel karena berkat Mbak Mel saya cinta salawat. Pas WA hari H-nya taunya nggak aktif. Iya, WA-nya nggak aktif, udah tidak aktif, sudah tidak pakai WA. Jadi teman-teman kalau mau kirim testimoni ke email aja meliza.arnelia@gmail.com. Handphone aku juga jadi nggak lemot karena kebanyakan WA, dan aku juga jadi tenang ya. Tadinya tuh WA numpuk. Terus kalau aku nggak bales, belum bales atau belum baca, kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak dibalas? Kenapa Mbak Mel gini? Aku tambah puyeng. Aduh ya Allah, aku merasa bersalah banget gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com.
Masya Allah banget ya teman-teman ya. Tadi kisahnya Mbak RS, utang 71 juta lunas loh teman-teman. Ya jalannya dengan menjual mobil. Nanti jangan komen lagi ya, iya enak lah mbaknya punya mobil lah. Kita mau jual apaan? Ya mau jual apaan kita buat lunasin utang. Jangan suka mikir begitu. Bersyukur kita lihat, oh alhamdulillah insya Allah aku juga nanti lunas utangnya. Ya, kalau orang udah salawatan jangan julid. Kalau orang udah salawatan jangan medit. Medit mas pelit ya. Bukan medit. Apa sih hatinya? Jangan delit. Delet. Jangan delet. Kalau orang udah salawatan jangan julid. Dan jangan hatinya delet. Tuh loh teman-teman. Delet tuh kayak gimana ya? Sedih ngeliat orang, ih enak banget sih, yalah dia mah kayak gini, aku mah apaan atuh, begini 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 gitu. Itu delet namanya. Kalian ada yang ngerti nggak sih delet ya? Itu bahasa aku lah, nggak tahu bahasa keluarga aku delet gitu ya. Dan masya Allah, ya itu tadi suaminya Mbak RS ini kan punya keyakinan sendiri. Selama nama kita masih bagus di bank, kenapa tidak gitu kan? Dari dulu kita yang belum paham riba, sama aku juga. Kita sangat menjaga nama baik kita. Jangan sampai nama kita jelek sehingga kita tidak bisa pinjam duit. Sehingga kita tidak bisa ngegadein sesuatu gitu ya, ngegadein surat rumah, ngegadein surat motor. Kayaknya kalau ngelihat yang namanya PPKB, entah itu motor, mobil atau surat, yang punya surat aja kayaknya seneng banget. Karena apa? Bisa jadi duit, bisa buat ngutang gitu kan ya. Itu pikiran kita dulu sebelum kita mengenal sholawat gitu, sebelum kita mengenal riba. Ya nggak sih? Sama, aku juga gitu kok. Kayaknya mataku hijau kalau aku punya BPKB, pengennya BPKB-nya digadein terus minjem duit buat modal usaha. Itu pikiran zaman dulu tuh. Tapi Masya Allah ketika mengenal sholawat, Allah kenalkan dengan riba. Oh ternyata begini, oh nggak boleh, oh ini yang bikin aku rezekinya seret. Udah deh, perlahan mulai berubah, mulai memperbaiki diri. Mbak tapi aku udah terlanjur riba gimana? Udah, minta ampun sama Allah dan jangan buka riba baru, itu caranya. Ya, Masya Allah banget. Jadi suaminya Mbak RS akhirnya tiba-tiba paham tentang riba tanpa harus Mbak RS ngomong ribut tentang riba ke suaminya. Ya, kadang-kadang ya teman-teman kita nih kita juga mesti introspeksi belajar ya. Biasanya kita kalau baru dapat ilmu ya, kalau baru hijrah atau kita baru tahu suatu ilmu kayak misalnya kita tahu tentang riba atau tahu tentang apalah gitu ya, kita merasa kita lebih tahu dan kita harus memberitahu orang lain, tapi kesannya jadi kayak menggurui. Kesannya jadi kayak merendahkan orang, jangan ya. Kayak kita tahu tentang riba, kita nasihatin suami tentang riba, kita omongin terus, kita omelin terus supaya dia sholat segala macam. Jangan ya. Kita apalagi suami ya kan. Si suami itu nggak mau loh ya kalau dia terlihat di bawah, kalau dia terlihat lebih rendah dari istrinya dalam segi apapun, baik dalam segi ekonomi, dalam segi ilmu pengetahuan, pekerjaan dan lain-lain. Jadi doa aja ngomong, ya Allah hamba pengen banget suami hamba sejalan sama hamba nggak riba lagi. Doa kita tuh insya Allah didengar. Ya Allah itu memang mendengar doa, Allah itu maha mengabulkan doa, doa aja terus. Ya kemudian kitanya yang rajin baca sholawat, doa kita cepet nyampe dan cepet diijabah sama Allah. Jadi teman-teman sekarang doa ya. Dan sama, kita kadang kalau merasa kita tahu nih, aku sering ngeliat ya, aku nggak tahu ya itu akun bodong atau bukan ya. Orang-orang yang menasehati tapi dengan kalimat yang menyakitkan, itu rata-rata yang postingan-postingan di Instagramnya tuh yang jilbabnya panjang, yang yang selalu posting tentang keagamaan tapi menyakitkan hati gitu kalau negor orang di komentar ya, kayak misalnya orang pakaiannya terlalu terbuka atau orang bagaimana bagaimana. Jangan ya, percuma kita punya ilmu, kita belajar, kita hijrah ya, kita jadi manusia yang lebih baik dalam segi keimanan kita, ibadah kepada Allah, tapi kita lupa kita juga mesti baik terhadap sesama manusia. Jangan lupa, hati-hati, kita bisa kena penyakit hati juga. Hati-hati, orang berilmu juga bisa kena penyakit hati loh teman-teman ya. Jadi sombong, merasa dirinya udah soleh, merasa dirinya lebih terjaga, hati-hati. Jadi benar-benar kita kalau ngelihat orang yang mungkin belum paham,
belum tahu tentang riba, belum tahu tentang bagaimana cara dia misalnya menutup apa namanya, memakai baju yang benar gitu ya, tidak memakai hijab. Nggak usah komen yang menyakitkan hati orang, doain. Atau nggak usah komentar walaupun cuma sekedar nyeloteh sendiri ya, ih kayak gitu banget sih bajunya dosa. Jangan, jadi kita yang Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga dia dapat hidayah untuk bisa pakai baju yang seperti ini. Gitu loh teman-teman ya. Jadi hati-hati deh pokoknya. Setan itu pinter banget menggoda kita. Kalau dia tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang jauh dari Allah, dia akan membuat kita dekat dengan Allah, tapi dia membuat kita sombong. Akhirnya menjatuhkan kita sendiri. Setan membuat kita menjadi sangat baik, ibadahnya kita makin baik, bangun tahajud tiap malam, tapi kita jadi sombong, hati kita. Ya, jadi menilai orang lain tuh nggak kayak kita nih yang lebih baik, kita jadi ujub. Ya, nauzubillah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak RS lancar terus rizkinya, bisa segera bayar hutang ke temennya yang 6 juta ya Mbak. Masya Allah, walaupun kurang 6 juta nggak panikan ya. Emang kalau udah selawatan kita mah nggak panikan lagi. Kayaknya kita yakin banget ada Allah ya. Masya Allah, beruntung banget sih kita ya kenal salawat ya. Beruntung banget ya, Masya Allah. Oke deh teman-teman, makasih. Semoga kalian yang nonton utangnya juga segera lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.